Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu mengenai evaluasi kurikulum. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih dalam tentang materi yang akan kami bawakan, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angelina Lemengaul sebagai moderator, dan ada teman saya, ada Sadat Dulgani, dan ada Dulkaijar. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan lebih dalam, ada latar belakang yang bisa kami jelaskan mengenai materi kami itu, yaitu tentang pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK itu memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Nah, jadi perubahan teknologi, tuntutan pasar kerja, dan juga dinamika sosial yang sangat cepat itu menuntut kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan juga evaluatif. Nah, oleh karena itu, evaluasi kurikulum menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk memastikan bahwa isi atau proses dan juga hasil pendidikan SMK tetap selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, evaluasi kurikulum ini itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, dan juga memanfaatkan informasi terhadap berbagai aspek kurikulum mulai dari konteks, input proses, hingga produksi atau hasil. Nah, di sini materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jul Kaiser. Untuk teman kami Jul Kaiser, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep evaluasi kurikulum. Yang dimana konsep evaluasi kurikulum ini adalah sebuah upaya reflektif dan kritis terhadap apa yang telah dan sedang berjalan dalam sistem pendidikan. Kata evaluasi ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang bermakna nilai, sehingga makanya tidak hanya menilai, melainkan juga memberi makna dan pertimbangan terhadap kualitas sesuatu dalam konteks tertentu. Dalam ranah pendidikan, evaluasi kurikulum itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data guna mengetahui sejauh mana kurikulum yang diterapkan layak, efektif, dan relevan. Umumnya, evaluasi kurikulum dibagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama yaitu dimensi input atau masukan, yaitu aspek yang menjadi persyaratan atau kondisi awal sebelum pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, dimensi proses bagaimana kurikulum itu dijalankan, kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan, penggunaan metode dan media, pengelolaan pembelajaran, hubungan antar komponen kurikulum, dan pemantauan pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu dimensi output atau produk atau keluar hasil yang diinginkan dari kurikulum, capaian kompetensi siswa, jumlah lulusan, relevansi lulusan terhadap dunia kerja, serta dampak jangka panjang pada lembaga dan masyarakat di Indonesia. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang dimana pertama itu tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kedua objektivitas. Yang ketiga komprehensif. Yang keempat kooperatif, efisiensi, dan yang terakhir berkesinambungan.
Slide selanjutnya, Kak. Iya. Slide selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, menilai efektivitas kurikulum. Yang kedua, menjamin relevansi kurikulum. Tiga, meningkatkan efisiensi dan kelayakan. Yang keempat, memberikan dasar pengembalian keputusan. Yang kelima, menjadi sumber umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, mengevaluasi dampak sosial dan efek jangka panjang. Yang ketujuh, mendorong partisipasi dan akuntabilitas serta menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal. Slide selanjutnya, Kak. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, mungkin Bang Sadat. Baik, Saya akan membacakan model evaluasi kurikulum. Nah, model pertama itu ada model administratif, yaitu model administratif ini dikenal juga dengan pendekatan top down, di mana proses evaluasi itu kurikulum itu dikendalikan oleh pihak birokrasi seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, atau pengambilan kebijakan lainnya. Tujuan utama model ini yang pasti itu memastikan kurikulum berjalan sesuai dengan standar nasional maupun aturan yang diterapkan. Next. nomor dua Itu ada model pendekatan grassroots. model ini juga dikendalikan dari administratif juga. Evaluasi dilakukan itu secara bottom up, dan di mana guru, siswa, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menilai keberhasilan. Kurikulum model ini menekankan demokrasi dan partisipasi. Next. Yang ketiga itu ada model Taylor. Model ini dikenal sebagai forum evaluasi berbasis tujuan. Model Taylor ini berfokus pada pertanyaan kayak apakah tujuan pendidikan sudah dirumuskan dengan jelas, apakah pengalaman belajar mendukung pencapaian tujuan tersebut, dan apakah hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Nah, tiga pertanyaan ini dengan kata lain kurikulum evaluasi mendasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Modelnya itu sangat terstruktur dan mudah diterapkan, khususnya dalam konteks sekolah yang dibirokrasikan pada standarnya. Next. Yang keempat ada model Hilda Tabah. Nah, model ini mengembangkan model kurikulum dengan bersifat induktif. Menurutnya guru itu kayak pihak yang paling memahami kondisi kelas, sehingga guru seharusnya diberi peran utama dalam merancang sekaligus mengevaluasi kurikulumnya. Next. Yang kelima ada model Olivia. Model ini menekankan bahwa kurikulum adalah siklus yang berkesinambungan. Evaluasi bukanlah akhir dari proses, tapi bagian dari lingkungan yang akan terus berulang. Nah, Olivia ini menyusun tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, implementasi, hingga evaluasi yang kemudian kembali menjadi dasar perencanaan kurikulum. Next. 6 model Biochem ini. Model yang dikembangkan Biochem Biochem ini menekankan keterpaduan antara teori dan praktik. Evaluasi kurikulum ini dilakukan dengan menganalisis tiga aspek utama: perencanaan, implementasi, dan penilaian. Next. Yang ketujuh ini ada model berbasis kompetensi. Model ini lahir seiring dengan tuntutan dunia kerja dan berkembangnya abad ke-21. Fokus utama dalam ketercapaian kompetensi yang telah diterapkan, misalnya keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Next.
Model berbasis masyarakat. Nah, model ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam evaluasi kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum ini dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Next. Nah, ini udah. Next selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Angel. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam pemilihan model kurikulum, atau juga bisa kita bilang dengan model evaluasi kurikulum yang disarankan. Nah, jadi berdasarkan dari tentang konsep, tujuan, dan berbagai model kurikulum yang kita jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa tidak hanya ada satu model yang benar-benar sempurna untuk menjawab semua kebutuhan dalam pendidikan. Nah, setiap model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, dalam praktiknya diperlukan pemilihan model evaluasi yang paling sesuai dengan konteks pendidikan, kondisi peserta didik, dan juga tuntutan dalam masyarakat. Nah, di sini ada pertimbangan pemilihan dalam model kurikulum. Yang pertama itu ada relevansi dengan kebutuhan zaman. Kedua ada kontekstual dengan kondisi lokal. Kemudian ada ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian terakhir itu ada fleksibilitas dan juga partisipasi. Nah, di sini berdasarkan dari hasil kesimpulan yang kami dapat dari materi kami ini, yaitu evaluasi kurikulum di SMK memiliki peran penting dalam menjaga peserta didik atau menjaga kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dunia kerja dan masyarakat dalam evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan implementasi kurikulum, tetapi juga menjadi sarana penyempurnaan serta penyesuaian dengan perkembangan zaman. Nah, jadi berbagai model evaluasi kurikulum seperti yang kami jelaskan tadi, itu model administratif, grassroots, Taylor, Hilda Taba, Olivia, Beckett, dan berbasis kompetensi hingga berbasis masyarakat. Nah, jadi masing-masing memiliki kekuatan dan juga keterbatasannya. Oleh sebab itu tidak hanya satu model tunggal yang dapat menjawab seluruh kebutuhan evaluasi pendidikan, tetapi melalui analisis model evaluasi kurikulum yang disarankan adalah model terpadu yang menggabungkan keunggulan beberapa pendekatan, yaitu model Taylor yaitu untuk ketegasan tujuan, model Tabah itu untuk partisipasi guru, model berbasis kompetensi untuk keterampilan abad 21, serta model berbasis masyarakat itu untuk relevansi sosial. Nah, jadi kombinasi ini diyakini mampu memberikan evaluasi yang komprehensif, adaptif, partisipatif, dan juga kontekstual. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kami kelompok 8. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami meminta maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.